Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan program praktik kerja lapangan dengan baik. Saya sebagai siswi kelas 11 dengan bangga mempersembahkan hasil laporan prakerin ini sebagai bukti nyata pengalaman dan pembelajaran yang telah saya dapatkan selama menjalani masa PKL. Yang terhormat Bapak Mahmud SPD sebagai Kepala Sekolah, Ibu Iin Maimunah MPD sebagai Wakakasiswaan, Ibu Yulia sebagai Wakasek Bidang Hubungan Industri, Ibu Trimaya sebagai Kaprok Jurusan OTKP, dan Ibu Sudarmi Guru Bahasa Indonesia yang saya sayangi. Serta saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak industri saya yang telah memberikan kesempatan dan bimbingan kepada saya. Saya berharap hasil kerja yang saya presentasikan dapat bermanfaat bagi yang bersangkutan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Clarissa Devina dari kelas 11 Manajemen Perkantoran 1. Saya merasa senang karena sudah sampai di tahap ini dan berdiri di hadapan Bapak Ibu untuk mencetak laporan sidang prakerin. Selanjutnya, saya akan membacakan tujuan prakerin. Tujuan dari prakerin adalah melatih ketelitian siswa saat melakukan pekerjaan kelak di dunia kerja. Meningkatkan keterampilan siswa untuk kelak dapat berguna di dunia kerja. Melatih jiwa kepemimpinan agar kelak dapat menjadi pribadi yang tangguh ketika menghadapi pekerjaan yang sebenarnya. Melatih siswa untuk dapat bersosialisasi dan berkomunikasi dengan baik, agar kelak tidak terjadi masalah dengan rekan kerja ketika sudah memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Melatih siswi agar dapat membaca situasi di tempat kerja yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu ada sejarah perusahaan. Sejarah perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk didirikan pada 15 Desember 1933 dengan nama Lever Zeefabriken NV di Jakarta. Dengan produk awalnya adalah sabun bermerek Lux. Pada tanggal 22 Juli 1910, perusahaan berganti nama menjadi PT Unilever Indonesia dan pada tanggal 10 Juni 1997 menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Unilever Indonesia pertama kali menawarkan sahamnya kepada publik pada SES dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 11 Januari 1982. Saat ini Unilever Indonesia yang berkantor pusat di Tangerang memiliki lebih dari 40 brand dan juga pabrik yang bertempat di area industri Jababeka, Cikarang. Pabrik serta produk-produk kami juga telah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Selanjutnya ada bidang usaha. Bidang usaha PT Unilever Indonesia Tbk bergerak dalam bidang manufaktur, pemasaran, dan distribusi barang konsumsi termasuk sabun, deterjen, margarin, makanan berbasis susu, es krim, produk kosmetik, minuman berbasis teh dan jus buah. Portofolio perusahaan mencakup banyak merek yang dicintai dan dikenal di Indonesia, seperti Pepsodent, Pond's, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, dan masih banyak lagi. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1933 dan telah menjadi perusahaan fast moving customer good terkemuka di pasar Indonesia. Perusahaan ini memiliki visi untuk menjadi pimpinan di pasar global dan menciptakan bisnis berkelanjutan yang berorientasi pada tujuan dan sesuai dengan masa depan. Di sini ada dasar teori dari divisi kami, HRD. HRD adalah singkatan dari Human Resource Development. HRD dapat diartikan sebagai manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau karyawan adalah salah satu aset yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Dengan begitu, dibutuhkan divisi khusus yang bertugas untuk mengelolanya, yaitu HRD. HRD merupakan komponen yang penting dari bisnis apapun, terlepas dari besarnya perusahaan atau kecilnya perusahaan. Menurut Investopedia, HRD bertugas memaksimalkan produktivitas karyawan dan melindungi perusahaan dari masalah apapun yang mungkin timbul dalam mengangkatkan kerja. Tanggung jawab HRD mencakup kompensasi dan tunjangan, perekrutan, pemberhentian, dan selalu mengikuti undang-undang dan yang dapat mempengaruhi perusahaan dan karyawannya.
Terkadang HRD disebut juga sebagai personalia, namun ada beberapa perusahaan perang bidang personalia tidak sama dengan HRD. Dalam hal tanggung jawab, biasanya ruang lingkup personalia lebih sedikit dibanding HRD. Personalia berfokus pada pengelolaan yang bersifat administratif seperti database, payroll, absensi, filing dokumen, dan sebagainya. Sementara itu, HRD memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan personalia. Beberapa contohnya yaitu training, general affair, rekrut dan seleksi, HR planning, career development, dan pembuatan SOP. Dasar teori yang selanjutnya yaitu divisi saya bertugas. Yang pertama, bersifat administratif, database, payroll, absensi, filing dokumen, dan sebagainya. Kesimpulannya, dari prakerjaan siswa dapat meraih lebih dari sekadar pengalaman lapangan. Mereka memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia kerja dan mengasah keterampilan praktis yang diperlukan untuk sukses di bidang industri mereka sendiri. Praktek tidak hanya menjadi jendela ke dunia profesional, tapi juga peluang untuk membangun fondasi yang kokoh untuk karir masa depan. Peluang ini membantu para siswa untuk belajar secara langsung dan mempraktekkan kemampuannya. Siswa lebih siap dalam menghadapi dunia kerja nanti. Praktek secara langsung ini membantu saya untuk mengukur dan paham seberapa jauh kemampuan yang dimiliki. Hal ini membuat siswa menjadi lebih siap dan tidak ragu memasuki dunia kerja. Dan terima kasih telah selesai presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Dan terima kasih Ibu Sudarmi yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.